Kota Baghdad sedang dalam puncaknya sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Di istana Khalifah Harun al-Rashid, suasana mendadak tegang. Seorang utusan besar dari negeri jauh, Uskup Theophilus, datang dengan jubah kebesaran yang bertahtakan permata. Ia bukan hanya seorang pemuka agama, tapi juga seorang orator yang sombong, yang merasa bahwa logika ketuhanannya adalah yang paling mutakhir dan tak tertandingi. Di hadapan para ulama dan cendekiawan, Theophilus dengan angkuh menyatakan bahwa nalar manusia takkan sampai memahami misteri ketuhanan jika tidak menerima konsep bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi. Melihat para ulama sedang berdiskusi dengan serius, muncullah Abu Nawas dari balik pilar istana. Ia datang dengan pakaiannya yang sederhana, membawa sebuah cermin tua yang permukaannya sudah agak kusam. "Dengar wahai penduduk Baghdad," seru Uskup Theophilus sambil mengangkat salib peraknya. "Kalian terjebak dalam logika yang kering. Kalian tidak mengerti bahwa Tuhan bisa membatasi dirinya dalam wujud manusia tanpa kehilangan ketuhanannya. Yesus adalah Tuhan yang tampak, cahaya dari cahaya." Abu Nawas melangkah maju sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Tuan Uskup yang agung," potong Abu Nawas dengan nada lugu. "Aku ini orang pasar yang bodoh. Aku hanya ingin bertanya satu hal kecil agar tidurku malam ini nyenyak." Theophilus menatap Abu Nawas dengan sebelah mata. "Tanyakanlah, wahai rakyat jelata. Semoga cahayaku bisa menyinari kegelapan otakmu." Abu Nawas berdeham, lalu menatap tajam ke arah sang uskup. "Tuan Uskup, Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan yang mutlak. Namun, di dalam kitabmu sendiri, diceritakan bahwa Yesus seringkali berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bahkan dikatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat Tuhan, kecuali anak yang ada di pangkuan Bapa. Logikaku yang tumpul ini bertanya, jika Yesus adalah Tuhan itu sendiri, bagaimana mungkin dia melihat Tuhan? Melihat membutuhkan dua pihak, yang melihat, subjek, dan yang dilihat, objek. Jika saya melihat Anda, maka saya bukan Anda. Jika Yesus melihat Tuhan, bukankah itu berarti ada Yesus di satu sisi, dan ada Tuhan di sisi lain yang sedang dia lihat? Jika mereka satu, kepada siapa dia bicara dan siapa yang dia lihat di atas sana?" Uskup Theophilus tertawa meremehkan. "Itu adalah misteri kesatuan, Abu Nawas. Seperti matahari dan sinarnya. Sinarnya adalah matahari, tapi ia terpancar keluar." Abu Nawas tidak goyah. Ia mengangkat cermin tua yang dibawanya dan berdiri di depan sang uskup. "Tuan, lihatlah ke cermin ini. Anda melihat wajah Anda di dalam sana, bukan?" "Ya, tentu saja," jawab uskup. "Apakah wajah di dalam cermin itu adalah Anda?" tanya Abu Nawas. "Itu adalah pantulanku, citraku," jawab uskup mulai terjebak. "Nah," seru Abu Nawas, "jika Anda berkata wajah di dalam cermin itu adalah Anda, maka ketika saya memecahkan cermin ini, apakah Anda akan mati? Tentu tidak. Wajah di cermin itu butuh Anda untuk ada, tapi Anda tidak butuh cermin itu untuk hidup. Jika Yesus melihat Tuhan, maka dia seperti cermin yang memantulkan kehendak Tuhan. Tapi cermin bukanlah sang pemilik wajah. Jika Anda memaksakan bahwa cermin itu adalah sang pemilik wajah, maka Anda memiliki dua Anda. Dan jika ada dua, maka salah satunya pasti bukan Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan tidak butuh melihat dirinya dari luar untuk mengetahui siapa dia." Abu Nawas melanjutkan dengan tenang sementara suasana istana menjadi sunyi senyap. "Melihat adalah sifat makhluk yang terbatas oleh ruang. Tuhan yang Maha Esa tidak berdiri di depan dirinya sendiri untuk saling memandang. Jika Yesus melihat Tuhan, maka Yesus sedang mengakui bahwa ada zat yang lebih besar dan berbeda dari dirinya yang sedang ia pandang. Seorang hamba melihat tuannya, itu masuk akal. Tapi Tuhan melihat Tuhan? Itu seperti tangan kananmu yang mencoba menjabat tangan kananmu sendiri. Mustahil terjadi tanpa ada dua tangan." Uskup Theophilus terdiam. Wajahnya yang tadi merah karena bangga kini berubah menjadi merah karena menahan geram. Logika sederhana tentang subjek dan objek dari seorang pelawak istana ini menghantam fondasi argumennya. Kau hanya mempermainkan kata-kata," bentak sang uskup. "Aku tidak bermain kata, Tuan," sahut Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Aku hanya sedang membersihkan debu di cermin logikamu. Jika dia melihat Tuhan, maka dia adalah saksi. Dan seorang saksi tidak pernah sama dengan yang disaksikan." Khalifah Harun al-Rashid tersenyum di singgasananya. Ia tahu, perdebatan ini baru saja dimulai.
Uskup Theophilus menarik napas panjang, berusaha meredam amarahnya. Ia merapikan jubah emasnya dan menatap para hadirin dengan senyum meremehkan yang dipaksakan. Abu Nawas, kau terjebak pada definisi fisik. Kau membayangkan, melihat, seperti dua orang yang duduk di kedai kopi, ujar sang uskup dengan suara yang mengguntur. Dengarlah, lanjut Theophilus. Yesus disebut anak Allah, bukan karena proses biologis, melainkan karena ia memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Seperti api yang menyalakan lilin, api pada lilin baru memiliki hakikat yang sama dengan api induknya. Mereka satu dalam esensi, meski tampak berbeda dalam rupa. Yesus melihat Tuhan karena ia adalah pancaran dari Tuhan itu sendiri. Seorang anak memiliki martabat yang sama dengan ayahnya, maka Yesus adalah Tuhan karena ayahnya adalah Tuhan. Abu Nawas manggut-manggut. Ia berjalan ke tengah aula, lalu berjongkok seolah sedang mencari sesuatu di lantai. Tuan Uskup, tanya Abu Nawas tanpa menoleh. Jika aku menyebutmu anak pengetahuan, apakah itu berarti kau lahir dari tumpukan buku? Tentu saja tidak. Itu adalah kiasan bahwa aku memiliki sifat-sifat pengetahuan, jawab sang uskup ketus. Baik. Abu Nawas berdiri dan menepuk-nepuk debu di pakaiannya. Tuan bilang Yesus adalah Tuhan karena dia adalah anak. Mari kita gunakan logika manusia yang paling dasar. Di dunia ini, syarat utama untuk disebut seorang ayah adalah dia harus ada lebih dulu daripada sang anak. Betul. Secara duniawi, ya. Jawab uskup hati-hati. Jika sang ayah ada lebih dulu, berarti ada suatu masa di mana sang anak belum ada, bukan? Dan jika ada masa di mana Yesus belum ada, maka dia adalah makhluk yang baru tercipta, bukan Tuhan yang maha kekal. Karena Tuhan tidak punya titik awal, awal tanpa permulaan. Jika Tuhan bilang mereka ada bersama-sama sejak awal, maka istilah ayah dan anak hanyalah kebohongan bahasa, karena tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang menyusul. Abu Nawas mengambil sebuah tongkat kayu kecil dan menggambar angka 1 yang besar di debu lantai istana. Tuan Uskup, dalam ilmu hitung, angka 1 adalah asal dari segala angka. Jika Tuan menambahkannya, ia menjadi 2. Jika Tuan membelahnya, ia menjadi setengah. Jika Tuan bilang Tuhan itu satu tapi memiliki anak yang juga Tuhan, maka Tuhan sedang melakukan pembelahan. Dan apapun yang bisa dibelah, artinya ia memiliki bagian-bagian. Sesuatu yang memiliki bagian-bagian berarti, ia membutuhkan bagian lain untuk menjadi utuh. Tuhan yang Maha Esa tidak butuh bagian, tidak butuh sandaran, dan tidak bisa dibagi. Jika Yesus adalah bagian dari Tuhan yang melihat, bagian lain dari Tuhan, maka Tuhan kalian sedang tercerai-berai. Abu Nawas menatap mata Theophilus dengan tajam namun tetap tenang. Jika Yesus berdoa kepada Tuhan, itu adalah bukti paling nyata bahwa dia membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Tuhan tidak meminta kepada siapapun. Jika dia melihat Tuhan dan memohon kepadanya, maka saat itu juga ketuhanannya gugur. Sebab, seorang hamba adalah dia yang butuh, dan Tuhan adalah dia yang dibutuhkan. Tuan Uskup, jangan campur adukan cahaya dengan sumber cahaya. Cahaya di dinding bisa padam jika sumbernya tertutup, tapi sumber cahaya tetap ada meskipun tidak ada dinding untuk disinari. Para pengawal istana dan ulama mulai berbisik-bisik kagum. Uskup Theophilus gemetar. Argumennya tentang hakikat yang sama justru diputarbalikan oleh Abu Nawas menjadi argumen tentang ketergantungan dan waktu. Kau menghina misteri suci dengan logika matematika pasar, teriak sang uskup. Tuhan menciptakan akal agar kita tidak tersesat dalam misteri yang dibuat manusia. Tuan, sahut Abu Nawas santai. Sang uskup kemudian mengangkat tangannya. Cukup. Besok aku akan tunjukkan padamu tentang mukjizat. Jika dia bukan Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa menghidupkan orang mati? Abu Nawas tersenyum jenaka. Besok kita akan bicara tentang tongkat dan sang penyihir, Tuan Uskup. Hari ketiga di Istana Khalifah Harun al-Rashid dimulai dengan suasana yang lebih provokatif. Uskup Theophilus berdiri di tengah aula, kali ini tanpa cermin atau angka. Ia membawa sebuah naskah kuno dan berbicara dengan nada yang menggelegar, mencoba merebut kembali wibawanya yang sempat goyah. Abu Nawas, kau boleh bermain dengan logika kata, tapi kau takkan bisa membantah fakta sejarah, seru Theophilus. Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah membusuk 4 hari di dalam kubur. Ia berjalan di atas air, menyembuhkan kusta dengan satu sentuhan,
dan memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 roti. Apakah ada manusia biasa yang sanggup memerintah alam semesta dan membatalkan hukum kematian? Jika dia bukan Tuhan, maka perbuatannya adalah kemustahilan. Kekuasaan atas hidup dan mati adalah tanda tangan eksklusif Sang Pencipta. Jika Yesus memegang kunci maut, maka dialah sang pemilik kehidupan itu sendiri. Abu Nawas tampak tenang. Ia mendekati meja khalifah, lalu meminjam sebuah cincin stempel kerajaan yang biasa digunakan untuk mengesahkan undang-undang. Ia menunjukkan cincin itu kepada sang uskup. Tuan uskup, jika aku membawa surat yang dicap dengan cincin ini ke pasar, lalu aku memerintahkan seluruh pedagang untuk menutup toko mereka, apakah mereka akan patuh? Tentu, jawab Theophilus. Sebab itu adalah perintah resmi penguasa. Apakah itu berarti aku adalah sang khalifah? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum simpul. Tentu tidak, jawab uskup mulai curiga. Kau hanyalah utusan yang membawa wewenang dari sang khalifah. Abu Nawas mengembalikan cincin itu ke atas meja. Tepat sekali, Tuan Uskup. Mukjizat adalah cincin stempel yang Tuhan pinjamkan kepada para utusannya sebagai bukti bahwa mereka benar-benar datang darinya. Tuhan bilang Yesus adalah Tuhan karena menghidupkan orang mati, maka bacalah kitabmu sendiri. Bukankah Nabi Elia, Ilyas, dan Elisa, Alyasa, juga menghidupkan orang mati? Bukankah Musa membelah lautan dan mengubah tongkat menjadi ular? Jika kekuatan luar biasa adalah syarat menjadi Tuhan, maka Tuhan akan memiliki banyak sekali Tuhan di langit sana. Jika Yesus bisa menghidupkan orang mati, itu bukan karena dia adalah sumber kehidupan, melainkan karena Tuhan yang Maha Hidup menitipkan kekuasaannya lewat tangan Yesus agar manusia percaya pada risalahnya. Utusan yang membawa kunci gerbang istana tidak lantas menjadi sang raja. Abu Nawas melangkah lebih dekat, suaranya merendah namun tajam. Dan ingatlah satu hal, Tuan Uskup, saat Yesus hendak membangkitkan Lazarus, apa yang dia lakukan pertama kali? Dia tidak berkata, "Aku adalah Tuhan, bangkitlah." Dia menengadah ke langit dan berdoa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan harus berdoa kepada Tuhan jika dia punya kekuasaan sendiri? Doa itu adalah pengakuan bahwa dia butuh bantuan dari atas. Mukjizat itu bukan miliknya, tapi milik dia yang mengutusnya. Jika Yesus adalah sumber kekuasaan itu sendiri, meminta bantuan kepada orang lain adalah sandiwara yang sia-sia. Dan Tuhan tidak pernah bersandiwara. Theophilus terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia mencampur adukan antara alat dan pelaku. Tetapi, sang uskup mencoba membela diri, Yesus melakukannya dengan namanya sendiri. Tidak, Tuan, sahut Abu Nawas. Dia melakukannya dengan izinnya. Seperti halnya sepotong besi yang menjadi panas bukan karena sifat aslinya panas, tapi karena ia menempel pada api. Besi itu bisa membakar kulitmu, tapi dia tetaplah besi, bukan api. Wajah sang uskup mulai memucat. Ia melihat para hadirin mulai mengangguk-angguk setuju dengan logika cincin stempel Abu Nawas. Baiklah, teriak Theophilus frustrasi. Tapi bagaimana dengan kematiannya? Dia mati untuk menebus dosa manusia. Bagaimana mungkin seorang utusan biasa menanggung dosa seluruh dunia? Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Besok kita akan bicara tentang topik yang paling aneh. Tuhan yang bisa mati. Bagaimana mungkin pencipta alam semesta bisa dikalahkan oleh beberapa paku dan kayu? Aula istana semakin sesak. Berita tentang pelawak yang membungkam uskup telah mencapai telinga para bangsawan dan rakyat jelata. Uskup Theophilus berdiri dengan wajah kaku, memegang sebuah salib kecil dengan erat. Ia merasa logikanya telah dipreteli, maka kini ia beralih ke argumen emosional yang menjadi inti dari teologinya. Abu Nawas, kau bicara soal logika seolah Tuhan adalah sebuah mesin hitung, seru Theophilus dengan suara bergetar. Kau lupa akan cinta. Tuhan begitu mencintai manusia hingga ia rela turun, merasakan penderitaan, bahkan menyerahkan nyawanya di atas salib untuk menebus dosa-dosa kalian. Ia mati sebagai manusia agar manusia bisa hidup. Bagaimana kau bisa menyebut diri bijaksana jika kau tidak bisa melihat pengorbanan terbesar ini? Kematiannya adalah bukti bahwa ia menguasai kematian dengan cara mengalaminya sendiri. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu ia menatap ke arah kolam besar di tengah istana. Ia memanggil seorang pelayan dan memintanya membawakan sebuah jam pasir yang sedang berjalan. Tuan Uskup, ujar Abu Nawas sambil membolak-balik jam pasir itu.
Mari kita bayangkan sebuah kapal besar yang sedang mengarungi samudera ganas di tengah badai. Kapal itu adalah alam semesta. Dan kapten kapal itu, yang mengendalikan kemudi agar kapal tidak hancur menabrak karang, adalah Tuhan. Abu Nawas menatap sang uskup dengan tajam. Tuan bilang sang kapten begitu mencintai penumpangnya sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh oleh kru kapal agar kapal itu selamat? Jika sang kapten mati, walau hanya untuk 3 menit, apalagi 3 hari, siapa yang memegang kemudi kapal? Siapa yang menjaga agar bintang-bintang tidak bertabrakan? Siapa yang mengatur detak jantung bayi yang baru lahir? Siapa yang memberi rezeki pada ikan di kedalaman laut saat penciptanya sedang terbujur kaku di dalam kubur? Abu Nawas meletakkan jam pasir itu di lantai. Jika Tuhan bilang hanya, tubuh manusianya, yang mati sementara, ruh Tuhannya, tetap hidup, maka Tuhan kembali lagi pada argumen bahwa ada 2 wujud dalam satu rupa. Dan jika hanya manusianya yang mati, maka itu bukan Tuhan yang mati, melainkan hanya seorang manusia biasa yang dikorbankan. Namun, jika Tuhan bersikeras bahwa Tuhan itu mati, maka Tuhan sedang menghina Tuhan. Bagaimana mungkin pencipta alam semesta bisa dikalahkan oleh paku dan kayu yang dia ciptakan sendiri? Jika ciptaan bisa membunuh sang pencipta, maka ciptaan itu lebih kuat dari Tuhan. Dan jika Tuhan bisa mati, maka dia bukanlah Tuhan, karena syarat mutlak Tuhan adalah Al-Hayyu, Maha Hidup yang tak tersentuh oleh maut. Abu Nawas melangkah mendekati Theophilus. Suaranya kini terdengar sangat logis dan dingin. Dan soal penebusan dosa, jika Tuhan ingin mengampuni manusia, bukankah dia tinggal mengampuni saja? Dia adalah sang pemilik hukum. Jika seorang raja ingin membebaskan seorang tahanan, dia cukup menulis surat perintah. Raja tidak perlu menyiksa anaknya sendiri atau membunuh dirinya sendiri di dalam penjara untuk memuaskan rasa adilnya. Jika Tuhan harus mati untuk memaafkan, berarti ada hukum keadilan yang lebih tinggi dari Tuhan yang memaksanya melakukan itu. Siapakah yang lebih tinggi dari Tuhan hingga mampu memaksa Tuhan mati demi sebuah maaf? Theophilus terengah-engah. Ia mencoba mencari ayat untuk membela diri, namun logika, kemudi kapal, Abu Nawas terlalu nyata untuk diabaikan oleh para hadirin. Jika Tuhan adalah penggerak semesta, maka berhentinya Tuhan berarti berhentinya kehidupan. Tetapi itu adalah rahasia iman, hantam sang uskup. Iman tanpa akal adalah seperti kapal tanpa kompas. Tuan, sahut Abu Nawas. Tuhan tidak mungkin mati, karena jika dia mati, maka saat itu juga seluruh kata, ada, akan musnah dari alam semesta. Tuhan tidak butuh mati untuk membuktikan cinta. Dia membuktikan cinta dengan terus memberi kita napas, bahkan kepada Tuhan yang sedang mencoba membunuhnya dalam teori ini. Uskup Theophilus jatuh terduduk di kursinya. Keangkuhannya runtuh. Namun, ia masih memiliki 1 peluru terakhir. Baiklah, Abu Nawas. Jika kau begitu yakin Yesus hanya manusia, lalu mengapa dia lahir tanpa ayah? Mengapa dia disebut Kalimatullah? Jika dia bukan Tuhan, jelaskan asal-usulnya yang ajaib itu. Abu Nawas tersenyum kepada Khalifah. Besok, Tuan Uskup, kita akan bicara tentang Nabi Adam dan bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Hari terakhir perdebatan di Istana Baghdad menyisakan keheningan yang mencekam. Uskup Theophilus tampak sangat lelah, namun ia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk melemparkan satu argumen yang ia anggap sebagai benteng yang tak tertembus. Khalifah Harun al-Rashid duduk condong ke depan, menantikan bagaimana Abu Nawas akan menutup diskusi besar ini. Abu Nawas, kau boleh bicara soal logika maut dan kekuasaan, ucap Theophilus dengan suara serak. Tapi jelaskan padaku dengan akalmu yang tajam itu, bagaimana mungkin seorang manusia lahir tanpa benih laki-laki jika bukan karena ia adalah Tuhan yang menjelma? Maria suci mengandung tanpa sentuhan pria. Ini adalah bukti bahwa ruh di dalam rahimnya bukan ruh ciptaan biasa, melainkan sang pencipta itu sendiri yang memasukkan dirinya ke dalam sejarah. Dia disebut sebagai Kalimatullah, sabda yang menjadi daging. Jika dia bukan Tuhan, maka dia adalah kegagalan hukum alam. Dan hanya pencipta hukum alam yang bisa melampaui hukumnya sendiri. Abu Nawas berdiri dengan tenang. Ia mengambil segenggam tanah dari sebuah pot bunga di sudut aula, lalu menunjukkannya kepada hadirin. Tuan Uskup, mari kita hitung-hitungan tentang cara Tuhan menciptakan manusia, ujar Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Jenis pertama, manusia lahir dari ayah dan ibu. Itu hal biasa bagi kita. Jenis kedua,
Yesus lahir dari ibu tanpa ayah. Tuhan bilang ini bukti dia adalah Tuhan karena ajaib. Tapi, Tuhan lupa jenis ketiga, Nabi Adam. Dia lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Jika standar Tuhan adalah keajaiban proses kelahiran, maka menurut logikamu, Adam jauh lebih layak disebut Tuhan daripada Yesus. Karena Adam tidak butuh rahim wanita sama sekali untuk ada di bumi ini. Abu Nawas meletakkan tanah itu kembali. Ia menatap sang uskup dengan pandangan yang teduh namun menembus. Tentang sebutan, kalimat, sabda. Tuan Uskup, jika seorang penyair menulis sebuah puisi yang sangat indah, apakah puisi itu adalah sang penyair? Jika sang Khalifah berucap, bebaskan. Apakah kata, bebaskan, itu adalah sosok sang Khalifah? Tentu tidak. Yesus disebut Kalimatullah, karena dia diciptakan langsung dengan kalimat, kun. Jadilah. Tanpa perantara benih manusia. Dia adalah hasil dari sabda Tuhan, bukan sabda yang berubah menjadi zat Tuhan. Kalimat Tuhan adalah alat penciptaan, bukan materi penciptaan. Tuhan menciptakan cahaya dengan sabdanya, tapi cahaya tetaplah cahaya, dan Tuhan tetaplah Tuhan. Abu Nawas melangkah ke tengah aula, memberikan kesimpulan akhirnya di hadapan seluruh bangsawan. Tuan Uskup, kebesaran seorang seniman justru terlihat saat dia mampu membuat karya yang berbeda-beda. Tuhan menciptakan Adam tanpa orang tua untuk menunjukkan kekuasaannya. Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menunjukkan kedekatannya. Dan Tuhan menciptakan Yesus tanpa ayah untuk menunjukkan keajaibannya. Semua itu adalah variasi ciptaannya agar manusia sadar bahwa Tuhan tidak terikat oleh hukum biologi. Menjadikan ciptaan yang ajaib sebagai Tuhan adalah seperti menyembah lukisan indah karena kau kagum pada sang pelukis. Kau salah alamat, Tuan. Pujilah sang pelukis, tapi jangan anggap kanvasnya adalah sang pelukis itu sendiri. Uskup Theophilus terdiam 1000 bahasa. Logika tentang Adam menghancurkan klaim eksklusivitas ketuhanan Yesus berdasarkan proses kelahiran. Ia menyadari bahwa kekagumannya pada proses telah membutakannya dari pembuat proses. Theophilus perlahan menutup naskahnya, lalu membungkuk sedikit ke arah Abu Nawas. Aku datang untuk mengajari Baghdad tentang Tuhan, bisiknya lirih. Tapi aku pulang dengan menyadari bahwa aku belum cukup mengenalnya melalui akal yang murni. Khalifah Harun al-Rashid tertawa bangga dan memberikan hadiah jubah kehormatan kepada Abu Nawas. Baghdad tetap menjadi mercusuar tauhid yang kokoh. Uskup Theophilus tidak segera menyerah. Meskipun wajahnya tampak letih, matanya masih memancarkan api persaingan. Ia merasa bahwa serangan Abu Nawas pada aspek kelahiran dan kematian bisa ia tangkis dengan masuk ke wilayah esensi pengetahuan. Baginya, Yesus adalah Tuhan karena ia memiliki akses penuh pada pikiran sang Bapa. Abu Nawas, kau terlalu terpaku pada kulit luar. Suara uskup kembali meninggi di aula istana. Engkau bicara soal Adam dan Hawa, tapi kau lupa bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang melampaui segala manusia. Ia tahu apa yang ada di hati manusia. Ia tahu apa yang akan terjadi sebelum terjadi. Jika ia hanya utusan biasa, bagaimana mungkin ia memiliki akses ke dalam pikiran Tuhan? Ia adalah sang sabda, dan sabda tidak mungkin terpisah dari yang mengucapkannya. Ia tahu segalanya karena ia dan Bapa adalah satu dalam kesadaran. Bisakah kau membantah bahwa pengetahuan yang absolut adalah milik Tuhan, dan Yesus memilikinya? Abu Nawas tersenyum kecil. Ia melihat ke arah Khalifah Harun al-Rashid, lalu meminta izin untuk mengambil sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat dari meja pajangan istana. Abu Nawas mengangkat kotak itu tinggi-tinggi. Tuan Uskup, ujar Abu Nawas sambil menggoyang-goyangkan kotak itu. Mari kita bicara tentang kejujuran dalam pengetahuan. Di dalam kitabmu, Yesus pernah ditanya oleh para pengikutnya mengenai kapan datangnya hari kiamat, hari akhir. Apakah Tuan ingat apa jawabannya? Theophilus terdiam sejenak. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini, namun ia tidak bisa menghindar. Ia menjawab bahwa tentang hari atau jam itu tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Abu Nawas mengangguk dengan semangat. Nah, Tuan baru saja menjatuhkan mahkota ketuhanan itu dengan tangan Tuan sendiri. Bayangkan kotak ini berisi rahasia hari kiamat. Jika Yesus adalah Tuhan yang sama dengan Sang Bapa, maka tidak mungkin ada rahasia yang diketahui oleh Bapa tapi tidak diketahui oleh anak. Jika Tuan bilang mereka satu kesadaran, maka tidak mungkin ada lubang dalam pengetahuan Yesus. Mengatakan,
anak pun tidak tahu, adalah pengakuan paling jujur bahwa Yesus memiliki keterbatasan. Dan sesuatu yang memiliki batas, sekecil apapun itu, tidak akan pernah bisa disebut sebagai Tuhan yang Maha Mengetahui. Uskup Theophilus mencoba memotong. Itu karena saat itu ia sedang dalam rupa manusia, Abu Nawas. Secara manusia ia tidak tahu, tapi secara Tuhan ia tahu. Abu Nawas tertawa renyah, tawa yang membuat seisi istana ikut tersenyum. Aduh, Tuan Uskup, Tuan sedang membuat teka-teki yang membingungkan diri Tuan sendiri. Jika dalam satu tubuh ada yang tahu dan ada yang tidak tahu, maka Tuan sedang membicarakan sosok yang sedang kebingungan. Jika Yesus tahu sebagai Tuhan tapi pura-pura tidak tahu sebagai manusia, maka ia tidak jujur. Namun, jika ia memang benar-benar tidak tahu, maka ia bukanlah Tuhan. Sebab, Tuhan tidak bisa membagi dirinya menjadi pribadi yang tahu dan pribadi yang bodoh. Pengetahuan Tuhan adalah satu paket yang utuh. Jika ada satu saja informasi yang tersembunyi darinya, maka ia hanyalah seorang hamba yang mulia, namun tetap seorang hamba yang bergantung pada informasi dari tuannya. Abu Nawas meletakkan kembali kotak kayu itu ke meja. Yesus tahu isi hati manusia karena Tuhan memberitahunya. Ia tahu masa depan karena Tuhan membukakan tirainya. Sama seperti seorang menteri yang tahu isi surat rahasia raja karena ia diberi izin untuk membacanya. Namun, sang menteri tetap tidak tahu apa yang sedang direncanakan raja di dalam kepalanya yang belum dituliskan. Ketidaktahuan Yesus tentang hari kiamat adalah bukti bahwa dia adalah penerima wahyu, bukan sumber wahyu. Seorang murid bisa sangat pintar karena gurunya, tapi setinggi-tingginya ilmu murid, ia tetap tidak akan pernah menjadi sang guru itu sendiri. Theophilus menggigit bibirnya. Argumen, keterbatasan pengetahuan, ini menyerang langsung ke jantung doktrin kemanunggalan yang ia bawa. Jika Yesus tidak tahu segalanya, maka Yesus tidak setara dengan Tuhan dalam segala hal. Kau mencoba memisahkan apa yang sudah disatukan oleh iman, desis sang uskup. Aku hanya memisahkan emas dari loyang, Tuan, balas Abu Nawas. Tuhan itu maha sempurna. Jika ada ketidaktahuan di dalam diri Yesus, maka kesempurnaan Tuhan tidak ada padanya. Dan tanpa kesempurnaan mutlak, gelar Tuhan hanyalah pinjaman yang dipaksakan manusia kepadanya. Melihat uskup yang mulai goyah, Abu Nawas tidak berhenti. Besok, Tuan Uskup, kita akan membahas hal yang paling mengherankan. Jika dia adalah Tuhan, mengapa di Taman Getsemani dia jatuh tersungkur dan meminta agar cawan penderitaan dijauhkan? Jika dia adalah Tuhan, kepada siapa dia berteriak meminta tolong? Apakah Tuhan sedang ketakutan pada takdirnya sendiri? Uskup Theophilus hanya bisa terdiam. Tangannya gemetar memegang jubahnya. Pagi itu, embun masih membasahi pilar-pilar marmer istana. Uskup Theophilus tampak telah mempersiapkan jawaban yang sangat filosofis. Ia tidak lagi berteriak. Suaranya kini tenang namun mengandung tekanan yang berat. Ia merasa telah menemukan celah untuk menyelamatkan doktrinnya melalui konsep kemanusiaan yang sempurna. Abu Nawas, kau melihat doa itu sebagai kelemahan, padahal itu adalah puncak kemuliaan, ujar Theophilus dengan penuh keyakinan. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa bukan karena ia tidak berdaya, melainkan untuk memberikan contoh sempurna bagi manusia tentang bagaimana cara berserah diri kepada Tuhan. Ia memiliki dua kehendak manusia yang merasa takut, dan kehendak Tuhan yang maha kuasa. Kehendak manusianya tunduk kepada kehendak Tuhannya. Saat ia berkata, "Jauhkan cawan ini dariku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi," ia sedang menunjukkan penyatuan cinta antara anak dan bapa. Itu adalah sandiwara suci demi mendidik jiwa-jiwa kita, bukan bukti bahwa ia adalah hamba. Abu Nawas mengambil sebuah kantung uang kosong dari pinggangnya dan menunjukkannya kepada sang uskup. Tuan Uskup, mari kita bicara soal kejujuran batin. Bayangkan ada seorang tuan tanah yang sangat kaya raya, pemilik seluruh pasar di Baghdad. Suatu hari, ia menyamar menjadi pelayan di tokonya sendiri. Abu Nawas mulai berakting seperti orang yang ketakutan. Lalu, saat penagih utang datang dan mengancam akan memukulnya, sang tuan tanah yang sedang menyamar ini jatuh tersungkur, menangis terseduh-seduh, dan berteriak ke arah langit. "Wahai Tuan Tanah yang agung, diriku sendiri, tolong selamatkan aku dari pukulan ini. Tapi biarlah maumu yang jadi, bukan mauku." Tuan Uskup, jika orang-orang melihat itu, apakah mereka akan memuji kerendahan hatinya? Atau mereka akan menganggap Tuan Tanah itu sudah kehilangan akalnya? Jika dia adalah pemilik toko itu, dia punya kuasa untuk menghentikan segalanya dalam sekejap.
Meminta tolong kepada dirinya sendiri dengan penuh ketakutan bukanlah pendidikan, melainkan sebuah kebingungan identitas. Abu Nawas mendekat. Suaranya kini terdengar serius. Tuan bilang ada kehendak manusia dan kehendak Tuhan di dalam satu tubuh. Jika kehendak manusianya ingin cawan dijauhkan, hidup, sedangkan kehendak Tuhannya ingin cawan diterima, mati, maka Tuhan sedang menggambarkan sosok yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak mungkin memiliki dua keinginan yang bertabrakan. Jika Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, kata MU, di sana membuktikan bahwa ada pihak lain yang memegang otoritas lebih tinggi. Seseorang tidak menyebut dirinya sendiri sebagai engkau, kecuali dia memang dua pribadi yang berbeda. Pengakuan Yesus tentang adanya kehendak lain yang lebih berkuasa adalah sertifikat kehambaan yang paling otentik. Abu Nawas menyentuh dadanya, menatap sang uskup dengan tajam. Tuhan tidak perlu bersandiwara menjadi takut untuk mengajari manusia arti berani. Tuhan tidak perlu berpura-pura butuh pertolongan untuk mengajari manusia arti berdoa. Jika doa Yesus di taman itu hanya contoh atau sandiwara, maka penderitaannya adalah palsu. Tapi jika penderitaannya nyata, maka ketidakberdayanya juga nyata. Dan Tuhan tahu, seseorang yang berkeringat darah karena ketakutan menghadapi takdir, yang memohon dengan sangat agar diselamatkan, adalah sosok yang sedang menunjukkan puncak kemanusiaannya, bukan menunjukkan ketuhanannya. Yesus adalah nabi yang sangat mulia karena ia taat meski takut, bukan karena ia adalah Tuhan yang pura-pura takut. Theophilus tertegun. Logika, tuan tanah yang memohon pada diri sendiri, menusuk tepat ke titik lemah argumen, dua kehendak, miliknya. Jika Yesus adalah Tuhan, maka doanya menjadi tidak logis. Jika Yesus adalah manusia, maka doanya sangat masuk akal. Tetapi tanpa pengorbanan itu, tak ada keselamatan, gumam sang uskup lemah. Keselamatan datang dari kepatuhan kepada Sang Pencipta, Tuan, bukan dari kematian Sang Pencipta, balas Abu Nawas. Bagaimana mungkin dunia selamat jika penciptanya menyerah pada maut? Sang uskup terlihat sangat terpukul. Namun, ia menarik napas dan berdiri tegak kembali. Cukup soal doa. Besok, kita akan bicara tentang apa yang ia katakan tentang dirinya sendiri. Bukankah ia berkata, aku dan Bapa adalah satu? Beraninya kau menyebutnya hamba jika ia sendiri mengaku satu dengan Tuhan. Abu Nawas tersenyum lebar. Soal satu dalam hati, atau satu dalam zat. Besok kita akan bicara tentang bagaimana dua orang bisa menjadi satu, tanpa harus berbagi tubuh yang sama, Tuan Uskup. Aula istana Harun al-Rashid dipenuhi bisik-bisik yang mereda seketika saat Uskup Theophilus melangkah maju. Kali ini, ia tidak membawa filosofi yang bertele-tele. Ia langsung menghujamkan kutipan yang dianggapnya sebagai pedang pemutus segala perdebatan. Abu Nawas, berhentilah berputar-putar dengan perumpamaan kapal atau kotak, seru Theophilus dengan nada penuh kemenangan. Engkau mempertanyakan apakah ia merasa sebagai hamba atau Tuhan? Dengarlah kata-katanya sendiri yang tercatat abadi, aku dan Bapa adalah satu. Jika seorang hamba berkata ia, satu, dengan tuannya, itu adalah penghinaan. Tapi jika Yesus yang mengatakannya, itu adalah proklamasi identitas. Dia tidak mengatakan, aku mirip, tapi aku adalah satu. Bagaimana mungkin kau bisa memisahkan dua hal yang sudah diproklamirkan sebagai satu kesatuan oleh pemilik lisan itu sendiri? Abu Nawas tidak tampak terkejut. Ia justru menoleh ke arah seorang kadhi, hakim, yang sedang duduk di sebelah khalifah. Abu Nawas bertanya kepada kadhi itu dengan laring yang cukup keras agar terdengar semua orang. Wahai kadhi, jika besok pagi seorang utusan khalifah datang ke rumahku dan berkata, apa yang diputuskan oleh utusan ini adalah keputusan khalifah, atau ia berkata, aku dan khalifah adalah satu dalam perintah, apakah aku harus menyembah utusan itu sebagai raja? Kadhi menjawab, tentu tidak, Abu Nawas. Itu artinya perintahnya memiliki otoritas yang sama, karena ia membawa pesan yang sama dari sang raja. Abu Nawas kembali menatap sang uskup dengan senyum jenaka yang menyebalkan. Tuan Uskup, bahasa manusia itu indah namun sering disalahartikan oleh mereka yang hatinya keras. Jika aku berkata kepada istriku, kita adalah satu, apakah itu berarti tubuh kami meleleh menjadi satu gundukan daging dengan 4 kaki dan 2 kepala? Tentu tidak. Itu artinya kami memiliki tujuan, cinta, dan visi yang sama. Begitu pula Yesus. Saat ia berkata,
Aku dan Bapa adalah satu. Ia sedang menegaskan bahwa pesannya adalah pesan Tuhan. Apa yang ia inginkan adalah apa yang Tuhan inginkan. Ia adalah cermin yang begitu bersih, sehingga yang tampak di sana hanyalah kehendak Tuhan. Tapi ingat, Tuhan sebersih apapun cermin, ia tetaplah kaca, dan matahari yang dipantulkannya tetaplah matahari di langit. Abu Nawas melangkah maju, membuka sebuah lembaran catatan yang diberikan oleh seorang cendekiawan kepadanya. Mari kita lihat lebih jauh dalam kitabmu, Tuan Uskup. Di bagian lain, Yesus juga berdoa agar murid-muridnya menjadi satu, sama seperti ia dan Bapa adalah satu. Jika logika satu yang Tuhan gunakan berarti menjadi Tuhan, maka menurut doanya, semua murid Yesus yang jumlahnya banyak itu juga harus dianggap sebagai Tuhan. Jika persatuan Yesus dengan Tuhan menjadikannya Tuhan, maka persatuan para murid dengan Yesus juga menjadikan mereka semua bagian dari Tuhan. Jika demikian, Tuhan tidak punya 3 Tuhan, tapi punya puluhan Tuhan di surga. Apakah Tuhan siap menyembah semua murid itu juga? Theophilus tersentak. Ia tahu persis ayat tentang doa persatuan bagi para murid tersebut. Jika ia bersikeras bahwa satu berarti kesatuan zat, maka ia terjebak dalam politeisme, banyak Tuhan. Jika ia mengakui bahwa satu bagi para murid berarti kesatuan visi, maka ia harus mengakui hal yang sama bagi Yesus. Itu adalah jenis kesatuan yang berbeda, gagap sang uskup. Kenapa dibeda-bedakan? Tuan, sahut Abu Nawas cepat. Gelasnya sama, airnya sama, kata-katanya pun sama. Mengapa saat untuk Yesus Tuhan anggap sebagai zat, tapi saat untuk manusia lain Tuhan anggap sebagai visi? Tuhan sedang memaksakan makna pada kata-kata hanya untuk mendukung prasangkamu. Abu Nawas melipat tangannya di dada. Tuan Uskup, jika Yesus benar-benar satu zat dengan Tuhan, mengapa ia juga berkata, Bapa lebih besar daripadaku? Bagaimana mungkin sesuatu yang satu bisa memiliki bagian yang lebih besar dan bagian yang lebih kecil? Uskup Theophilus merasakan keringat dingin di tengkuknya. Ia merasa setiap ayat yang ia lemparkan justru menjadi bumerang yang menghantam dirinya sendiri. Matahari mulai terbenam di ufuk barat Baghdad, menyisakan semburat cahaya keemasan yang menembus celah-celah jendela aula istana. Ini adalah babak penutup dari perdebatan yang telah mengguncang nalar dan iman di jantung kekhalifahan. Uskup Theophilus tampak lunglai. Tangannya tak lagi menggenggam naskah dengan kaku, melainkan terkulai di sisi kursi kebesarannya. Abu Nawas melangkah ke tengah ruangan. Suaranya kini tidak lagi jenaka, melainkan penuh wibawa dan ketenangan. Tuan Uskup, ujar Abu Nawas lembut. Tuhan telah membawa banyak ayat untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Namun, Tuhan selalu menghindari satu kalimat paling jujur yang keluar dari lisan Yesus sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Jika Tuhan dan aku berdiri di sini, dan aku berkata, Tuhan lebih besar dariku, maka seluruh rakyat Baghdad tahu bahwa aku adalah bawahan dan Tuhan adalah atasan. Logika matematika tidak bisa berbohong. Jika A sama dengan B, maka tidak mungkin B lebih dari A. Jika Yesus adalah Tuhan yang sama dengan Bapa, ia tidak akan pernah berkata ada yang lebih besar darinya. Pernyataan itu adalah pengakuan mutlak bahwa ada tingkatan, ada jarak, dan ada ketergantungan. Tuhan tidak memiliki atasan, Tuan. Dan dengan menyebut Bapa lebih besar, Yesus sedang menempatkan dirinya sebagai hamba yang paling setia, bukan sebagai penguasa yang setara. Theophilus mencoba membuka mulutnya, namun tidak ada kata yang keluar. Ia teringat bagaimana ia datang ke Baghdad dengan niat merendahkan ilmu para ulama, menganggap mereka hanya orang-orang gurun yang tak berakal. Namun di depan matanya, seorang pria yang dikenal sebagai pelawak justru menunjukkan bahwa iman yang benar tidak perlu takut pada logika. Ia melihat ke arah rakyat Baghdad yang hadir, para pedagang, kuli, dan pelajar, yang selama berhari-hari ia pandang dengan sebelah mata. Ia menyadari bahwa kesombongannya telah membutakannya dari kebenaran sederhana, bahwa Tuhan tidak mungkin bersaing dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Uskup Theophilus berdiri. Namun, ia tidak mengangkat salibnya. Ia melepaskan jubah mewahnya yang bertahtakan permata, menyisakan pakaian putih sederhana di dalamnya. Ia melangkah turun dari podium kehormatan dan berjalan mendekati Abu Nawas. Di hadapan Khalifah Harun al-Rashid dan seluruh rakyat Baghdad, sang uskup membungkuk dalam-dalam, bahkan menyentuhkan lututnya ke lantai. Wahai Abu Nawas, dan wahai penduduk Baghdad yang mulia, aku datang ke kota ini membawa perpustakaan di kepalaku,
tapi tidak membawa sedikit pun kerendahan hati di jiwaku. Aku menggunakan nama Tuhan untuk memuaskan egoku sendiri. Hari ini, logika, cermin, dan kapten kapal MU telah menghancurkan menara kesombongan yang kubangun bertahun-tahun. Aku melihat sekarang bahwa menganggap manusia sebagai Tuhan bukan hanya menghina akal, tapi juga merendahkan kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya Maha Esa dan tak terbagi. Maafkanlah kesombonganku yang telah meremehkan kalian. Abu Nawas segera memegang pundak sang uskup dan memintanya berdiri. Ia tersenyum hangat, tanpa ada nada kemenangan yang merendahkan. Tuan Uskup, kata Abu Nawas, ilmu itu seperti air. Ia hanya akan mengalir dan menetap di tempat yang rendah. Selama Tuan merasa tinggi seperti gunung, ilmu kebenaran hanya akan lewat dan jatuh ke lembah. Hari ini, Tuan telah menjadi lembah yang luas, dan di sanalah kebenaran akan mulai tumbuh. Jangan meminta maaf kepadaku, mintalah maaf kepada Dia yang melihat kita semua dari atas sana, yang tidak pernah melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Khalifah Harun al-Rashid berdiri dan bertepuk tangan, diikuti oleh gemuruh seluruh isi istana. Baghdad hari itu tidak hanya memenangkan debat, tapi juga memenangkan hati seorang manusia.